Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Satu hal yang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah praktek ataupun amaliyah ataupun aktivitas sebagai seorang mukmin. Jadi seorang mukmin tidak bisa terlepas daripada aktivitas, mulai dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, ya, itu tidak terlepas daripada aktivitas. Aktivitas dalam kacamata seorang muslim ini adalah merupakan ibadah bagi seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dia punya niat yang baik, dia punya tujuan yang baik, dia punya prakteknya yang baik, maka insya Allah dia akan mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan, apa saja yang kita lakukan, semuanya akan mendapat ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, amal yang soleh atau dalam bahasa Al-Quran disebut al-amal as-salih, atau bahasa Indonesianya aktivitas. Ini ada dua, ada aktivitas yang baik yang disebut dengan amal soleh, ada aktivitas yang tidak baik yang disebut dengan amal salah, amal yang tidak benar, amal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu disebut dengan amal yang salah. Nah, yang kita lakukan sebagai seorang mukmin tentu amal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah amal yang bisa membuahkan kita pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika seorang muslim berdoa, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu ridho, aku minta kepadamu keriduanmu ya Allah, dan aku mohon perlindungan kepadamu daripada kemurkaanmu ya Allah. Artinya kita dalam hidup ini yang kita cari, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semuanya adalah mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, justru yang kita lakukan, yang kita perbuat, aktivitas kita sehari-hari itu menyimpang daripada ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah doa yang penting sekali yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kita sebagai seorang mukmin dituntut untuk beraktivitas yang baik, ya, yang bisa membuahkan pahala, yang bisa membuahkan kebahagiaan, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa orang yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, kemudian dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membalas kepadanya dengan kehidupan yang baik, dan Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan ganjaran, Allah akan memberikan balasan kepada orang itu dengan yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan. Kemudian apa hubungannya dengan Ramadan? Ramadan yang kita laksanakan pada saat ini, pada bulan ini,
ini tidak bisa dilepaskan daripada aktivitas kita sehari-hari. Jangan kita beralasan karena kita puasa lalu kemudian kita malas. Karena kita berpuasa lalu kemudian kita tidur terus. Karena kita berpuasa sehingga kita tidak mau beraktivitas. Justru Ramadan ini akan meningkatkan etos kita, etos kerja kita sebagai seorang muslim. Karena ini telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW, banyak perbuatan, banyak praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada bulan suci Ramadan, dan itu membuahkan hasil yang gemilang, yang luar biasa. Kita lihat contohnya Rasulullah perang Badar, pada saat itu umat Islam jumlahnya sangat sedikit, tidak signifikan kalau dibandingkan dengan jumlah daripada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Umat Islam memenangkan pertempuran pada saat itu. Begitu juga Futuh Mekah dilakukan pada bulan suci Ramadan. Ya, itu dilakukan ketika umat Islam melaksanakan ibadah puasa, sehingga terjadilah Futuh Mekah. Kemenangan umat Islam pada saat itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Dan sejarah yang masih kita bisa buktikan ya, oleh kakek kita, oleh para pejuang kita, oleh para pendiri bangsa kita ini, ya, dimerdekakannya Republik Indonesia ini, yaitu pada bulan suci Ramadan pada tanggal 9 Ramadan. Dan itu betul-betul luar biasa mereka lakukan pada bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan jangan kita bermalas-malasan, jangan kita punya alasan karena puasa lalu kita tidak mau beraktivitas. Justru puasa akan menambah semangat etos kerja bagi orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena puasa itu mengandung energi positif rohaniyah. Jadi puasa itu mengandung energi positif ruhaniyah. Dalam jiwa seseorang ada yang bersifat jasmaniyah, ada yang bersifat ruhaniyah. Jasmaniyah ini tidak menjamin untuk mencapai suatu keberhasilan. Ya, jadi kalau kita mengandalkan kepada jasmani, maka ini belum tentu kita akan menggapai sesuatu yang akan kita cita-citakan. Tetapi ruhani inilah yang lebih penting sebetulnya. Walaupun nanti kalau digabungkan antara jasmani dan ruhani, kedua-duanya penting. Tapi yang paling menentukan dalam jiwa kita, dalam kehidupan seorang muslim adalah ruhani. Ini yang paling penting. Jadi puasa ini menanamkan spirit ruhaniyah dalam jiwa seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa ini mudah-mudahan kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan, semuanya akan berhasil di balik bulan suci Ramadan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita mendapatkan pahala yang luar biasa, karena pahala ibadah puasa ini akan langsung dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan buat orang-orang yang berpuasa bahwasanya puasa itu untukku, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Mudah-mudahan kita nanti akan diberi balasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.